Halo teman-teman sekalian semuanya dimanapun Anda berada. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini presentasi adalah sarana komunikasi yang banyak dipakai. Kita menyampaikan ide, gagasan, sebuah konsep, menawarkan produk itu lewat presentasi. Oleh karenanya sangat penting memiliki presentasi yang baik, berkualitas, yang dapat mempengaruhi audiens Anda sekalian. Apapun profesi yang Anda jalani saat ini, kita butuh presentasi. Kita butuh presentasi yang bagus. Jika Anda seorang misalkan marketing, Anda butuh presentasi untuk memasarkan sebuah produk, menawarkan produk yang ingin Anda jual kepada klien. Jika Anda seorang guru, seorang dosen, Anda pun butuh berpresentasi, menampilkan pembelajaran buat mahasiswa, buat siswa di kelas. Apalagi sekarang kita banyak pembelajarannya sifatnya online. Sangat membutuhkan presentasi yang baik dari Bapak Ibu guru dan dosen sekalian. Jika Anda seorang karyawan di perusahaan, Anda pegawai di pemerintahan, Anda pun butuh slide untuk paparan yang baik, yang berkualitas. Jadi kekuatan presentasi Anda akan sangat ditentukan seberapa baik Anda menyusunnya, seberapa visual, seberapa bagus pesan yang Anda tampilkan yang orang lain akan lihat. Namun problemnya kita sama-sama menyadari membuat slide presentasi yang baik, yang keren, yang bagus, kekinian itu nggak mudah. Yang pertama kita butuh keahlian. Nggak semua orang punya keahlian tersebut. Teman-teman mungkin ada yang baru belajar PowerPoint, belum lama gitu ya, atau Anda sudah pengguna PowerPoint, tapi ada keterbatasan dalam hal keahlian kita mengolah warna, memilih font yang tepat, termasuk kreativitas dalam menampilkan perpaduan gambar dan tulisan di dalam slide kita. Inilah problem pertama yang banyak dihadapi orang. Kita punya masalah dalam hal keahlian untuk membuat slide dengan baik. Yang kedua adalah waktu. Kalaupun kita punya keahlian, punya kemampuan untuk menampilkan slide dengan baik, dengan berkualitas, tetap saja butuh sebuah usaha, waktu yang tidak sedikit untuk membuatnya. Terkadang orang menghabiskan waktu ya sampai berhari-hari, bermalam-malam, sampai lembur. Untuk apa? Untuk membuat slide yang bagus. Dan ini sebuah investasi yang tentu saja sangat-sangat besar. Dan yang ketiga adalah tenaga. Jadi selain kita menggunakan keahlian kita, waktu kita, tenaga pun tadi habis. Kita harus bekerja sangat keras untuk menghasilkan slide yang baik, yang berkualitas. Nah sekarang saya ingin ajak Anda untuk bayangkan jika ada sebuah cara untuk Anda mampu menampilkan presentasi dengan keren, dengan bagus, dengan harmonis dalam tempo yang singkat. Jadi Anda nggak perlu harus belajar dulu sangat detail tentang desain. Anda nggak perlu menghabiskan waktu yang terlalu lama berhari-hari untuk membuat presentasi. Anda nggak perlu capek, susah payah. Ini akan sangat mengubah hidup kita. Buat Anda, para guru, para dosen akan sangat mudah dalam membuat slide-nya dengan cepat. Anda yang sering jualan, orang marketing akan mudah memaparkan produk. Anda yang pimpinan perusahaan, startup, ingin mengajukan sebuah konsep yang dijual kepada pihak yang lain, Anda pun bisa rancang dengan cepat. Dan ini dimungkinkan jika Anda bisa menemukan sebuah template presentasi yang baik, template presentasi yang berkualitas yang memang dirancang sesuai dengan prinsip presentasi yang benar sekaligus efektif. Seperti apa template presentasi yang baik itu? Jadi ada 3 sebenarnya kualitas dari template presentasi yang baik. Yang pertama adalah desainnya profesional dan kekinian. Apa yang saya maksud dengan profesional? Banyak template tapi desainnya itu tidak profesional, tidak menampilkan sebagaimana harusnya sebuah pesan itu disampaikan. Kurang mampu menampilkan data dengan baik, kurang mampu menampilkan poin-poin dengan cara yang artistik, itulah problemnya. Dan juga kekinian. Di template sekarang ini sangat berubah banyak karena banyak ahli desain yang ikut merancang slide presentasi. Sekarang orang lebih senang dengan desain-desain yang punya ciri tertentu, punya daya seni tertentu, punya aspek kekinian tertentu. Bisa dari warnanya, bisa dari penggunaan shape-nya, dan lain-lain. Yang kedua adalah sebuah template yang baik itu harus cocok digunakan untuk berbagai presentasi. Ada kalanya kita buat presentasi untuk kebutuhan pitching,
perusahaan. Ada kali kita buat untuk menampilkan laporan kepada pimpinan kita. Ada kali kita rancang untuk membuat materi pembelajaran. Atau seperti saya seorang trainer, saya pun membuat presentasi untuk apa? Materi training. Jadi sebuah template yang baik bisa digunakan untuk keperluan yang berbeda-beda tadi. Sehingga satu template untuk semuanya. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah sebuah template yang baik itu harus mudah digunakan. Artinya apa? Ketika Anda ingin mengubah sebuah layout, Anda nggak perlu membuat ulang, mengganti gambar ulang, mengetik tulisan ulang, tapi cukup hanya mengganti layout tertentu, otomatis layout yang sudah Anda buat langsung berubah. Jadi inilah 3 ciri dari template presentasi yang baik yang nanti Anda harus temukan, Anda harus dapatkan untuk mengubah cara Anda menyusun sebuah presentasi. Desainnya profesional, kekinian, cocok untuk berbagai situasi presentasi, bisa digunakan dalam presentasi yang berbeda-beda keperluannya. Dan yang ketiga adalah harus mudah diedit, mudah digunakan dengan cepat oleh siapapun, termasuk orang yang punya pengetahuan PowerPoint yang dasar sekalipun. Lantas kalau kita lihat apakah ada template yang seperti itu saat ini? Jadi kalau teman-teman searching ya di Google, Anda mungkin menemukan nih banyak template. Banyak yang gratis Anda juga bisa pakai. Sayangnya kalau gratis seringkali memang kurang mampu menampilkan pilihan slide yang kita butuhkan. 1-2 slide oke, tapi banyak slide yang lain kurang cocok. Ada juga slide yang memang tidak dirancang dengan cara yang benar. Di sebuah presentasi itu harus menampilkan ide kita, gagasan kita. Banyak template gratis yang juga beredar, itu malah terlalu mengedepankan si latar belakang, si background dari gambar-gambar yang sebenarnya tidak perlu untuk tampil seperti itu. Dan juga kalaupun Anda ketemu template berbayar yang lebih baik lagi, kualitasnya sedang ke menengah, banyak template tidak dirancang menggunakan teknik perancangan template yang baik dan benar. Apa yang saya maksud dengan hal itu? Kita menggunakan slide master yang memang akan bisa mengubah dengan cepat layout apapun yang sudah Anda buat sebelumnya. Jadi nantinya Anda akan fokus ke konten, sedangkan desainnya kita tinggal ikut dari template yang baik yang sudah disiapkan. Jadi bayangkan teman-teman sekalian, kalau nanti Anda ketemu dengan template yang seperti itu, itulah yang bisa membuat hidup kita lebih mudah, lebih nyaman, dan juga akan kita bisa fokus merancang presentasi yang berkualitas. Lantas siapa kami? Siapa saya yang share tentang hal ini kepada Anda sekalian? Saya Muhammad Nur, saya adalah pendiri dari Presenta, presenta.co.id. Kami adalah sebuah lembaga training, lembaga pelatihan. Saya sebagai pendiri dan master trainer di Presenta sudah punya pengalaman mengajar di banyak perusahaan. Dan topik yang saya ajarkan itu business presentation, reporting presentation, juga saya sering mengajarkan presentasi dalam konteks marketing. Alhamdulillah saya sudah mengajar di banyak tempat, baik itu perusahaan-perusahaan swasta nasional di Indonesia, perusahaan-perusahaan multinasional, big corporation, juga BUMN, termasuk teman-teman yang bekerja di pemerintahan, di edukasi, universitas. Saya pun banyak mengajar para dosen di sana. Inilah pengalaman yang saya rasakan karena saya pribadi juga seorang profesional sebelumnya. Saya menghabiskan karir 11 tahun di perusahaan multinasional. Jadi kami tuh mengerti betul situasi apa yang dihadapi oleh seseorang tuh ketika presentasi. Kita seringkali sudah lelah mikirin kontennya, frustrasi mikirin isinya apa, dan kita menjadi terhambat gara-gara kok desain yang saya lihat itu kurang keren ya, kurang kekinian ya. Dan inilah yang ingin kita ubah. Selain itu, saya dan tim juga kami memiliki sebuah website presentasi.net, di mana ini adalah website yang berbicara tentang topik presentasi sudah sejak ya sekitar 8-10 tahun yang lalu. Jadi kami sudah cukup lama berkecimpung di sini. Ini adalah salah satu website yang paling banyak dirujuk orang, sekitar 5.000 pengunjung setiap harinya berkunjung ke web tersebut. Teman-teman pun bisa berkunjung, ada banyak resource di sana, termasuk kami dulu pernah mempelopori pembuatan template presentasi. Kami ingin menampilkan sebuah slide yang berbeda, yang lebih menarik, yang lebih inspiratif. Dan inilah yang sekarang ingin kami lakukan buat teman-teman sekalian, ingin kami bagi buat Anda semuanya. Nah, saya sudah banyak cerita seperti apa tadi template yang baik. Mungkin teman-teman masih ragu ya, ini apaan sih
Untuk itu saya mau langsung saja tampilkan di laptop saya. Kita akan lihat sedikit beberapa contoh-contoh dari slide yang baik tersebut yang tadi saya sampaikan. Dan saya ingin juga mengajarkan Anda kalau kepengen buat sendiri tanpa harus pakai template apapun, gimana sih cara buatnya. Yuk kita lihat ke laptop. Baik teman-teman, sekarang saya sudah di laptop saya ingin tampilkan dulu beberapa contoh-contoh slide yang tadi saya ceritakan. Di misalnya nih, ya kalau saya ingin membuat laporan tahunan, saya bisa buat covernya seperti ini. Di cover yang punya gambar yang visual, yang kuat dengan teks yang disusun sedemikian rupa. Atau bentuk yang lain ya, ketika saya ingin menampilkan daftar isi, table of content dari materi saya bisa susun menggunakan poin-poin, termasuk ada icon-icon di sana seperti yang Anda bisa lihat dalam slide yang saya tampilkan sekarang ini. Juga jika Anda nanti ingin membuat section-section tertentu, misalkan ada section about us, ada section tentang strategi, ada section tentang situasi saat ini yang dihadapi, challenge-nya apa, kita bisa rancang sebuah slide section seperti yang saya tampilkan di depan. Termasuk kalau kita ingin menunjukkan ya siapa diri kita, perusahaan kita, organisasi kita, teman-teman bisa menampilkan dengan cara tertentu seperti ini menggunakan slide about me. Nah, kita juga bisa menampilkan kalau kita ingin memberikan sebuah latar belakang dari sebuah persoalan menggunakan satu buah gambar dan sedikit tulisan yang menjelaskannya. Atau Anda senang dengan desain yang lebih menarik lagi, lebih keren yang menggunakan shape-shape tertentu yang disatukan sedemikian rupa sehingga satu gambar bisa tergabung dalam shape yang tadi sudah dibuat seperti ini. Juga kalau Anda lebih senang bentuk-bentuk yang lebih lengkung ya, lebih melingkar, nah kita bisa juga buat seperti itu atau bentuk-bentuk yang lebih unik seperti ini, dan ini semua sangat mungkin untuk kita lakukan. Nah, inilah yang tadi saya maksud slide yang dirancang dengan menggunakan prinsip presentasi yang baik, yang benar, profesional, slide yang sederhana, visual, sekaligus kontras. Memang tidak mudah membuat yang seperti ini, kita butuh tenaga, ya, butuh waktu, termasuk juga butuh keahlian tertentu. Tapi jangan khawatir, di ujung dari tampilan ini nanti akan saya tunjukkan beberapa teknik sederhana kalau teman-teman pengen buat sendiri slide-slide seperti ini. Nah, ini slide kalau saya mau bicara 3 poin, saya bisa tampilkan seperti ini. Bentuk yang lainnya lagi lengkap dengan animasinya sudah Anda bisa lihat. Nah, termasuk kalau saya pengen buat dalam gaya yang berbeda nih, saya bisa atur nih seperti ini. Jika ingin menampilkan sebuah proses ya sirkular, saya bisa tampilkan seperti ini. Ada 4 proses. Dan kalau ingin melakukan sebuah perbandingan informasi, maka saya pun bisa membuat perbandingan seperti ini. Jadi ini sudah dirancang sedemikian rupa untuk situasi-situasi yang sering kita hadapi, sering kita lakukan. Termasuk kalau ingin membuat timeline, sudah ada bentuk tertentu yang sudah dirancang, yang bagus untuk menampilkan company timeline Anda ataupun timeline dari organisasi Anda. Nah, sekarang gimana nih cara kita ingin membuat slide yang seperti itu? Pasti kalau teman-teman buat sendiri akan butuh effort yang banyak ya, effort yang besar, juga butuh skill. Jangan khawatir, sekarang saya ingin mengajarkan ada 1 atau 2 tips sederhana untuk kita bisa membuat slide seperti itu. Saya mulai dulu cara yang simple ya, yang mudah. Jadi saya ingin buat slide yang seperti ini misalnya. Gimana caranya saya membuat sebuah slide, ada gambarnya, tapi gambar itu berada di dalam 2 shape tertentu, ada 3 shape kotak di sana, dan teksnya di sebelah kirinya. Nah, ini slide seperti ini cocok jika kita ingin memberikan sebuah introduction, ingin memberikan sebuah paparan awal sebelum masuk ke persoalan yang hendak kita bahas. Saya akan tunjukkan gimana caranya step by step membuat yang seperti ini. Jadi teman-teman sekalian, saya akan mulai aja dari sebuah slide kosong. Di sini slide kosong. Saya ingin membuat gaya yang tadi kita ingin lakukan yang seperti ini. Seperti apa prosesnya? Yang pertama adalah saya butuh shapes ya, maka saya bisa klik menu insert di PowerPoint saya pilih shapes dan saya pilih bentuk shapes yang kita inginkan tadi. Kalau Anda lihat di bagian basic shapes itu ada bentuk seperti ini namanya parallelogram. Saya pilih seperti itu, saya gambarkan.
Nah, ini dia. Seperti yang Anda lihat, di sini ada sebuah bentuk shape tertentu, ya, sebuah bentuk kayak persegi tapi sedikit miring, parallelogram namanya. Dan di sini ada titik-titik kontrol yang tersedia, termasuk ada satu titik berwarna kuning. Apa titik kuning ini? Saya bisa atur ini, derajat kemiringannya. Misalkan saya pilih derajat kemiringan seperti ini yang ingin saya lakukan. Saya geser sedikit ya. Sekarang kita bisa duplikatkan, saya tinggal klik, lalu saya pilih Ctrl D. Nah, ini timbul duplikatnya, tinggal digeser ya, di posisi tertentu. Saya atur misalkan di sini posisinya dengan tepat. Nah, kemudian saya tinggal klik Ctrl D dan Ctrl D lagi. Inilah kita sudah selesai membuat bentuk yang kita inginkan. Sekarang bentuk ini saya geser sedikit ke kiri ya, biar masuk. Dan di ujung saya atur sedemikian rupa di situ. Adapun yang paling kiri ini saya perbesar. Kenapa? Karena nanti ini tempat kita meletakkan teksnya. Nah, seperti yang Anda lihat, setelah saya perbesar seperti ini, bentuknya jadi miring, nggak rapih lagi, nggak sejajar dengan yang di sebelahnya. Saya bisa kontrol dengan mudah dan cepat dari sisi titik kuning tadi itu, sehingga bentuknya seperti ini. Maka jadilah tahapan awal dari slide kita. Selanjutnya, apa yang kita lakukan? Nah, di sini saya coba bedakan warnanya. Ini hanya untuk memudahkan saja biar kita tahu. Di sini nanti akan kita letakkan teks, dan di kanan ini kita akan letakkan gambar. Bagaimana caranya memasukkan gambar ke dalam kotak-kotak tersebut? Maka kotak-kotak ini, yang 3 ini tinggal kita pilih. Saya tekan tombol Shift, saya klik kotak yang pertama, kotak kedua, kotak ketiga, terpilih ketiganya. Kemudian menggunakan menu Shape Format atau Format, saya bisa merge, kita bisa gabungkan dengan teknik namanya itu combine. Jadi apa tuh combine? Dengan combine kita menggabungkan beberapa objek menjadi satu kesatuan. Jadi combine ini berbeda dengan grup ya. Kalau grup itu kita menggrupkannya saja, tapi combine dia sekarang menjadi sebuah bentuk baru. Di sini kelihatan sangat mirip seperti grup, tapi nanti kita akan lihat bedanya karena ini dianggap sebagai satu objek tertentu. Sekarang setelah saya combine, karena saya nggak ingin pakai outline, saya bisa buang outline-nya. Saya pilih shape format lagi, shape outline, dan no outline. Sekarang kita nggak punya outline-nya. Maka muncul tantangannya. Bagaimana saya memasukkan gambar ini yang kita ingin masukkan ke dalam bentuk kotak-kotak tadi. Saya cukup klik saja di sini, saya klik. Saya copy gambarnya, Ctrl C, saya paste lah kemari. Nah, seperti teman-teman lihat, gambar sudah masuk di situ. Ini saya perbesar sedikit gambarnya ya, biar nanti masuk sampai ke pinggir dari bentuk shapes-nya kita. Nah, sekarang gimana caranya memasukkan gambar tersebut ke dalam kotak yang berwarna biru muda tadi, parallelogram tadi yang sudah kita combine 3 buah. Saya cukup klik saja gambar ini. Saya tekan tombol Shift lagi di laptop saya. Saya klik kotak yang 3 buah tadi itu yang sudah kita combine. Kemudian dengan teknik sama kayak tadi, shape format, saya lakukan juga merge ya, penggabungan. Kali ini saya nggak pakai combine, tapi saya pakai apa? Namanya intersect. Di apa tuh intersect? Kita melihat irisan dari gambar yang sudah kita miliki ke dalam shapes yang kita sudah tentukan. Dalam hal ini parallelogram yang 3 buah tadi. Maka intersection-nya, irisannya itu akan menjadi seperti ini. Nah, seperti sekarang Anda lihat, saya punya gambarnya di sini. Saya punya objek ini tadi, dan kita pun sudah jadi dengan slide yang kita inginkan. Tinggal kalau teksnya kita ingin tampilkan, saya tinggal copy saja biar cepat. Ya, saya copy teks di sini. Ya, saya bisa paste dengan cara tertentu. Size-nya saya kurangi sedikit. Maka dengan cara ini selesailah slide kita. Jadi Anda bisa menggunakan teknik ini, gambar apapun, shapes apapun, combine, gabungkan shape-shape tersebut, padukan dengan cara tertentu, kita bisa menampilkan slide introduction yang menarik seperti ini. Itu trik yang pertama. Sekarang saya mau berikan trik yang kedua, yang mudah juga, nggak terlalu sulit. Misalkan saya pengen buat slide seperti ini. Nah, ini gimana ya caranya ya? Saya ingin membuat bentuknya menjadi seperti itu nih. Ini sangat-sangat gampang sekali. Kita mulai lagi dari slide yang kosong ya teman-teman sekalian. Kemudian saya warnain dulu nih backgroundnya. Saya cukup klik kanan, format background, pilih background yang kita inginkan. Ya, saya pilih background warna ini misalnya.
Nah, kemudian kita ingin membuat bentuk yang melengkung. Gampang sekali, saya tinggal pilih shape sama kayak tadi. Saya pilih saja misalnya shapes yang berbentuk oval ini atau lingkaran. Tinggal kita gambarkan. Nah, supaya terlihat berbeda, saya ganti warnanya dulu biar kelihatan ya. Nah, ini saya zoom out sedikit slide-nya. Gunanya apa? Saya ingin memperbesar lingkaran kita atau oval kita tadi ini. Nah, ini saya perbesar sedemikian rupa, saya posisikan di sini. Jadi kalau Anda lihat di sisi kiri, inilah tampilan yang akan kita lihat di layar kita. Nah, sekarang setelah selesai, kita tinggal masukkan gambar ke dalam objek tersebut. Cara seperti apa? Gampang, tadi ada gambarnya, saya copy lagi gambarnya, Ctrl C, saya pindahkan kemari, Ctrl V, ya saya paste. Nah, saya posisikan gambarnya di sini misalnya, dia akan full gambarnya seperti itu, tapi saya ingin si gambar ini masuk ke dalam bentuk oval yang sudah kita buat. Maka cara mudah sekali, tinggal saya klik si gambar, saya tekan tombol Shift, saya klik ovalnya, terpilih kedua objek tersebut, lalu di menu Shape Format, saya pilih Merge Shapes. Nah, setelah di merge, saya pilih apa? Intersect sama kayak tadi. Maka sekarang gambarnya masuk mengikuti pola yang kita harapkan, yang kita inginkan dengan cepat dan dengan mudah. Untuk teksnya ya sama kayak tadi, supaya mudah ya kita copy saja langsung. Saya bisa letakkan dan saya bisa atur sedemikian rupa. Nanti teman-teman kalau ingin menggunakan animasi, tinggal kita tambahkan animasinya, kita buat animasinya dengan cepat. Jadi inilah teknik tadi cara membuat slide yang lebih menarik, ya lebih kekinian, lebih artistik, menempatkan gambar pada tempat-tempat tertentu. Dalam kesempatan berikutnya saya akan share nanti banyak trik-trik yang lain buat teman-teman sekalian. Untungnya apa kalau kita buat cara seperti ini, kita bisa buat dengan lebih menarik, lebih bagus. Namun ada kelemahannya. Apa kelemahannya? Kalau saya harus mengganti gambar ini, maka problemnya saya harus hapus gambar tersebut dan saya harus buat ulang. Atau kalaupun saya klik kanan terus change picture, yang terjadi gambarnya nggak selalu match dengan bentuk yang sudah kita buat. Itulah bedanya kalau kita buat manual seperti cara tadi dibandingkan kalau kita punya sebuah template di mana kita bisa langsung switch dengan cepat. Baik teman-teman sekalian, semoga tadi pembelajarannya bisa Anda terapkan, bisa dimanfaatkan, silahkan nanti dicoba. Lantas mungkin Anda bertanya gitu ya, kenapa sih kalau saya bisa buat sendiri harus pakai template? Kan rugi dong, baru harus pakai template yang berbayar. Apa hebatnya sih template ini dibandingkan mungkin template-template yang lain yang ada? Apakah benar ini lebih baik? Insya Allah dalam video berikutnya saya akan jawab semua pertanyaan-pertanyaan ini dan saya akan jelaskan kenapa menggunakan template itu akan membuat hidup kita lebih mudah, energi kita lebih banyak untuk memikirkan konten dari presentasi kita. Di video berikutnya saya akan bahas sebuah studi kasus bagaimana saya secara cepat mengubah presentasi saya sudah ada sebelumnya, saya ingin ganti ke layout yang baru dengan cepat dan mudah tanpa harus banyak mengetik ulang, menata ulang, menggunakan template siap pakai yang sudah dirancang secara khusus. Jadi kita akan belajar cara membuat presentasi secara cepat dan Anda pun bisa memanfaatkan skill tersebut. Teman-teman sekalian, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya senang sekali bisa berbagi kepada Anda semua. Jangan lupa sampaikan komentar Anda, sampaikan pertanyaan Anda, apapun yang Anda rasakan. Mungkin Anda punya pertanyaan seputar bagaimana membuat presentasi dengan cepat, bagaimana cara merancang desain tertentu di sebuah slide Anda. Apapun itu silahkan sampaikan termasuk kebutuhan dari presentasi Anda. Tiap kita punya kebutuhan yang beda-beda, ada yang untuk urusan marketing, urusan pendidikan, urusan korporasi, perusahaan, dan lainnya. Insya Allah kita ketemu lagi dalam video berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa share video ini, sampaikan teman Anda, sampaikan komentar Anda. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Muhammad Nur dari presenta.co.id. Terima kasih.